Anda masih bersama iNews NTB Sepekan. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerjunkan 200 tenaga kesehatan saat perhelatan WSBK Mandalika pada 11 hingga 13 November mendatang. 2 helikopter disiagakan untuk mengangkut pembalap jika mengalami kecelakaan saat balapan WSBK Mandalika. Sebanyak 200 tenaga kesehatan diterjunkan Rumah Sakit Umum Daerah NTB saat perhelatan WSBK Mandalika 11 hingga 13 November mendatang. Di tahun ini RSUP juga menjadi rujukan event WSBK Mandalika 2022 dengan menggunakan skema pengamanan tim mediasi areal sirkuit yang dibagi dalam 2 ring. Ring 1 khusus untuk kru dan pembalap akan disiapkan 100 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat. Sedangkan ring 2 khusus untuk penonton akan diterjunkan 100 tim nakes juga diterjunkan. Selain itu juga akan standby helikopter yang akan digunakan untuk membawa pembalap yang membutuhkan rujukan perawatan ke RSUP NTB. Di ruang IGD RSUP NTB juga telah disiapkan para nakes dan 4 dokter spesialis untuk menangani pembalap yang mengalami kecelakaan saat balapan WSBK Mandalika. Tidak ada yang berubah dari yang dulu. Tidak ada yang berubah, jadi nanti helinya pertama dari Basarnas, yang kedua ada kemungkinan dari heli Polda. Jadi ada berapa heli yang standby? Dua harus dua. Standby. Harus dua. Kita nanti tentu akan memilah pasien-pasien yang memang bisa kita tangani di triase ya. Kita akan triase pasien apakah itu memang cukup penanganannya di Mandalika, karena kita juga di situ membuat mini hospital. Kalau emang berat grade-nya ya kita akan tarik atau terbangkan ke RSUP. Kalau ambulan ada berapa Pak disiapkan? Banyak, ambulan 10 ya. Untuk pergelaran WSBK, Rumah Sakit Umum Provinsi NTB telah menyediakan gedung khusus yang terintegrasi untuk perawatan pasien dengan total 200 tenaga kesehatan yang diterjunkan. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Masih seputar WSBK, pemirsa, 3 zona rekayasa lalu lintas akan diberlakukan saat perhelatan WSBK 11 hingga 13 November mendatang. Ketiga zona itu meliputi pintu masuk Pulau Lombok, jalur luar KEK Mandalika, dan dalam KEK Mandalika. Rekayasa lalu lintas saat pelaksanaan WSBK dibagi 3 zona, yakni pintu masuk Pulau Lombok meliputi 5 koridor, diantaranya Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gilimas di Lombok Barat, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM, Pelabuhan Bangsal di Lombok Utara, dan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Untuk mengangkut penonton akan disiapkan shuttle bus yang disiagakan di Pelabuhan Bangsal, BIZAM, dan ex-Bandara Selaparan. Kendaraan yang masuk ke kawasan Mandalika akan diurai mulai dari Bandara BIZAM, kemudian akan diatur jalurnya sesuai tiket yang dikantongi penonton. Untuk tiket Grandstand Zona A, VIP Premier, VIP Deluxe, Lombok Sumbawa Fair, dan UMKM akan melalui bypass Bil Mandalika hingga di Bundaran Sunggung akan dibagi lagi sesuai zona tiket. Sementara penonton dengan tiket zona I, J, K, dan UMKM akan melalui Jalan Sengkol Mandalika, Bundaran Mong, Bundaran Triputri. Selanjutnya menuju pintu barat Mandalika, kemudian masuk melalui Enduro Entrance. Antisipasi kepadatan arus lalu lintas akan disiapkan tempat putar balik dan akan diberlakukan sistem buka tutup dan sistem 1 jalur saat bubaran. Jika memungkinkan, jalur Bundaran Sunggung ke Bundaran BIZAM akan diberlakukan 1 jalur menuju arah barat. Hingga pintu masuk tadi sudah kita siapkan lalu lintas, ada yang disiapkan shuttle, ada yang menggunakan ASK dan ASK. Baru nanti dari pintu masuk menujulah ke Bundaran luar bandara. Luar bandara nanti ada sensor petunjuk bagi penonton dan akan dibantu oleh petugas penyekatan untuk menyampaikan jalur mana yang dilalui. Masyarakat dihimbau tertib dalam berlalu lintas dan mengikuti jalur yang sudah disiapkan. Untuk warga Pulau Lombok disarankan untuk menggunakan sepeda motor untuk mengurangi kemacetan saat pelaksanaan WSBK. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Jelang perhelatan WSBK di sirkuit Mandalika 11 hingga 13 November mendatang, MGPA terus matangkan persiapan dan pembenahan hingga pengaspalan ulang di sebagian area trek sirkuit. MGPA memastikan sirkuit Mandalika siap menggelar WSBK 11 hingga 13 November 2022.
Jelang perhelatan WSBK, MGPE mematangkan beberapa persiapan, diantaranya pengaspalan ulang di sebagian area trek sirkuit. Dengan adanya pengaspalan ulang, sirkuit Mandalika dipastikan akan memiliki daya cengkram yang lebih baik dari sebelumnya dengan aspal baru. Direktur MGPE menjelaskan, jelang gelaran WSBK, sirkuit Mandalika akan menjalani homologasi lagi oleh FIM. Kendati homologasi sirkuit tidak akan menjadi masalah lantaran sebelumnya pada WSBK tahun lalu sudah dilakukan homologasi serupa. Sirkuit menurut saya tidak masalah, tinggal menunggu homologasi FIM-nya di hari terakhir ya. Tapi udah 100% kalau yang di dalam ya? Kalau di dalam ya yang minor-minor ya kita masih bersih-bersihin, cuman itu nggak masalah. Kalau yang Homologasi sama seperti sebelumnya kita udah pernah Superbike, pra-season, MotoGP ini mengulang Superbike, kita udah tahu apa keharusannya, sirkuitnya desainnya nggak berubah, hanya permukaan lintasan mestinya. WSBK dijadwalkan pada 11 hingga 13 November ini diharapkan dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews NTB sepekan akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.